Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bersama saya Umi Nasyatumizan. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pelajarannya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Amin. Semoga pelajaran hari ini dapat kalian ingat dan kalian pahami dengan baik. Kalian tahu gak sih beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 Oktober, kita memperingati hari apa? Tepat sekali, kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda merupakan keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan di Batavia. Tujuan dari Sumpah Pemuda ini adalah untuk mewujudkan cita-cita perkumpulan pemuda Indonesia untuk bersatunya demi Indonesia merdeka. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar teks cerita sejarah. Ada 3 bagian yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, pengertian. Kemudian ciri-ciri, yang terakhir ialah struktur teks cerita sejarah. Kita akan ke pengertian teks cerita sejarah. Jadi, pengertian dari teks cerita sejarah adalah teks yang memuat urutan peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Ingat ya, kata kuncinya adalah urutan peristiwa lampau, benar-benar terjadi, dan nilai sejarah. Mudah ya? Lanjut ke bagian yang kedua adalah ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Ciri yang pertama adalah kronologis. Apa sih kronologis itu? Betul, jadi kronologis adalah urutan peristiwa yang disajikan sebelum kejadian, saat kejadian, dan setelah kejadian pada teks cerita sejarah. Ciri yang kedua adalah konjungsi temporal. Jadi, konjungsi temporal adalah kata hubung yang menandakan keterangan waktu. Banyak sekali kita dengar atau kita baca teks sejarah yang menggunakan konjungsi temporal pada, saat, kemudian, ketika, dan sebagainya. Jadi ada banyak ya konjungsi temporal yang dapat kita pakai saat menulis teks cerita sejarah. Dan yang terakhir, ciri dari teks cerita sejarah ini adalah berupa fakta, berupa data yang bisa kita rumuskan dengan adiksimba. Apa itu adiksimba? Adiksimba adalah kepanjangan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi, itulah merupakan ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Nah, pada ciri yang ketiga ini merupakan ciri yang penting ya, yang harus kalian ingat. Karena pada soal-soal UTBK biasanya meminta siswa untuk mencari informasi penting yang ada pada teks cerita sejarah. Itulah pengertian dan ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Kita lanjutkan ke struktur teks cerita sejarah. Ada 3 struktur teks cerita sejarah. Yang pertama adalah orientasi. Apa sih orientasi itu? Jadi, orientasi pada teks cerita sejarah ialah berupa pengenalan atau pengantar sebelum masuk ke topik sesungguhnya. Biasanya, orientasi ini terletak pada paragraf pertama. Yang kedua adalah urutan peristiwa. Nah, pada ciri-ciri sudah dijelaskan bahwa kronologi menyajikan cerita dari awal hingga akhir peristiwa. Dan yang terakhir adalah reorientasi. Nah, kalau orientasi berupa pengenalan, berarti reorientasi berupa pendapat penulis terhadap pembahasan yang diceritakan. Itulah pembelajaran kita hari ini. Ada 3 bagian yang telah kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian dari teks cerita sejarah, kemudian ada ciri-ciri, dan yang terakhir adalah struktur dari teks cerita sejarah. Semoga kalian paham dengan baik ya mengenai pembelajaran hari ini. Kalau begitu, saya tutup pelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.